warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Fakia dari TP2 dengan NIM 10156124024. Jadi baik, pada kali ini saya akan membuat video tentang menjawab beberapa pertanyaan UTS mata kuliah Ilmu Al-Quran. Dan pertanyaan pertama ialah sebutkan dan jelaskan hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur itu sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup, dan untuk sebagai pemahaman ayat. Jadi pada Al-Quran wahyu yang diturunkan secara berangsur-angsur itu sebagai untuk memahami arti ayat sebagai pedoman hidup. Kayak misalnya itu asbabun nuzul, dan asbabun nuzul kan itu kayak sebab-sebab, jadi perlu untuk memahami. Terus yang pertanyaan kedua, jelaskan sejarah Jumu'ul Quran wa Kitabuhu. Jumu'ul Quran itu adalah proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran, yang dimana ada beberapa ada 3 masa pengumpulan Al-Quran. Yang pertama itu pengumpulan di masa Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Pada saat itu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun secara berangsur-angsur, dan yang dimana tahap pengumpulannya itu 22 tahun 2 bulan 2 hari. Terus pada masa Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya yaitu Sa'id bin Sabit untuk menulis Al-Quran itu di pelepah kurma, di kulit, dan di tulang belulang, dan lain sebagainya. Terus pada masa Nabi Muhammad itu belum dimushafkan karena belum lengkap. Terus pada masa Abu Bakar As-Siddiq, pada saat itu Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan untuk mengumpulkan satu buku. Tapi pada saat itu Abu Bakar menyuruh Sa'id bin Sabit juga. Terus pada Utsman bin Affan, terdapat perselisihan. Jadi pada Utsman bin Affan itu perselisihan dialek dan perbedaan Al-Quran pada saat itu. Kemudian Utsman bin Affan itu memushafkan, yang dimana mushafnya itu yaitu mushaf Utsmani, dan pada saat itu mushaf Utsmani itu sebagai pedoman pembacaan Al-Quran sampai saat ini. Terus pertanyaan keempat, pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran, munasabah itu berasal dari kata nasabah yang artinya keterkaitan atau hubungan antar surah dan ayat, baik itu secara makna ataupun konteks. Contoh munasabah itu dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6-7 yang menjelaskan kayak pertanyaan tentang apa petunjuk hidup kita atau pedoman hidup kita. Terus pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 menjawab pertanyaan bagaimana petunjuk hidup kita. Yang itu dalam Quran surah Al-Baqarah itu mengartikan tentang petunjuk hidup atau pedoman hidup kita itu adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Terus pertanyaan keempat, berikan masing-masing satu contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah. Satu contoh ayat Makkiyah itu pada Quran surah Al-Fatihah, pada Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-6, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pada itu diturunnya di Mekah, kota Mekah, dan menekankan ketauhidan. Terus pada surah Madaniyah, contoh surahnya itu Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ayat ini tuh menekankan tentang hukum-hukum puasa. Jadi Madaniyah itu lebih menekankan kayak syariat, hukum-hukum syariat. Terus pertanyaan pertanyaan kelima, jelaskan apa maksud ayat Al-Muhkam dan ayat Al-Mutasyabiyah dan berikan contoh masing-masing contoh. Al-Muhkam itu berasal dari kata ihkam yang artinya itu jelas dan kokoh.
Jadi ayat-ayatnya itu bermakna jelas tanpa ada penafsiran yang lebih dalam. Contoh ayatnya itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi itu sudah jelas, jadi kayak tanpa ada penafsiran lebih dalam, karena itu dirikan sholat itu udah wajib. Terus dalam ayat Al-Mutasyabiyah itu berasal dari kata tashbiyah yang artinya itu kayak sama dan atau samar, yang dimana makna ayatnya itu berisi tentang makna ayatnya itu kayak lebih penafsiran, perlu penafsiran lebih dalam. Contoh ayatnya itu pada Quran surah Al-Baqarah pada Quran surah Toha yang ayat 5, yang mana itu yang mana itu artinya itu maha pengasih yang bersembayang di atas arsy, yang dimana arsy itu sebagai sifat Allah yang tidak boleh disamakan sama makhluk. Jadi mutasyabih itu kayak perlu penafsiran lebih dalam karena ini berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan saya tentang mata kuliah Ilmu Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.